Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Halo teman-teman semuanya. Di video ini saya akan mempresentasikan sebuah skenario pembelajaran pendidikan Pancasila di sekolah dasar yang saya rancang menggunakan model Project Based Learning atau PGBL yang dipadukan dengan beberapa metode pembelajaran, yakni metode storytelling, tanya jawab, diskusi, mind mapping, observasi, penugasan, serta metode gallery walk. Nah, sebelum lanjut ke pemaparan mengenai skenario pembelajaran, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nyoman Lina Maharani dengan NIM 24110310007 dari kelas 4A Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, sebelum kita lanjut ke skenario pembelajaran, izinkan saya untuk menyampaikan latar belakang atau rasionalitas saya dalam merancang skenario pembelajaran ini. Nah, jadi beberapa penelitian itu sudah menunjukkan bahwa pendidikan Pancasila di sekolah dasar memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter peserta didik sejak usia dini. Melalui pembelajaran ini, siswa tidak hanya diharapkan memahami konsep nilai-nilai Pancasila, tetapi juga diharapkan mampu menghayati dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, di sekolah, maupun di masyarakat. Namun dalam praktiknya, ternyata pembelajaran pendidikan Pancasila ini masih sering berfokus pada aspek kognitif semata, di mana seperti menghafal sila-sila Pancasila tanpa diimbangi dengan pengalaman nyata yang dapat menumbuhkan pemahaman siswa lebih mendalam terhadap nilai, moral, dan norma yang terkandung di dalamnya. Kemudian, kita ketahui bahwa siswa sekolah dasar, salah satunya siswa kelas 3, itu berada pada tahap perkembangan berpikir operasional konkret, di mana pada tahap ini, siswa lebih mudah memahami sesuatu melalui visualisasi dan pengalaman langsung, serta dekat dengan kehidupan mereka dibandingkan dengan penjelasan secara abstrak. Oleh karena itu, disinilah diperlukannya model pembelajaran yang aktif, kontekstual, dan melibatkan siswa secara langsung. Nah, dari latar belakang yang saya sampaikan tadi, dalam skenario pembelajaran yang saya rancang ini menggunakan model Project Based Learning atau PJBL. Kenapa? Karena melalui model ini, pembelajaran tidak hanya berfokus pada teori atau pengetahuan saja, tetapi siswa di sini juga diajak untuk belajar melalui pengalaman langsung dengan membuat sebuah proyek. Adapun skenario pembelajaran ini menggunakan materi pendidikan Pancasila kelas 3 sekolah dasar di bab 1 Aku Anak Indonesia, tepatnya di poin A, yakni aku, keluarga, dan temanku. Nah, di sini juga dikaitkan dengan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari siswa. Nah, dalam pembelajaran atau skenario pembelajaran ini, siswa akan membuat sebuah proyek berupa scrapbook yang berjudul Jendela Duniamu. Nah, melalui proyek pembuatan scrapbook ini, siswa akan menceritakan tentang dirinya, keluarganya, dan juga temannya. Sekaligus di sini juga menceritakan atau merefleksikan bagaimana mereka telah menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, kemudian, adapun capaian pembelajaran dari skenario ini adalah capaian pembelajaran pendidikan Pancasila fase B, yakni peserta didik mampu menunjukkan makna sila-sila Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, mengenal karakter para perumus Pancasila, menunjukkan sikap bangga menjadi anak Indonesia yang memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, kemudian adapun indikator pembelajaran dalam skenario ini, yang pertama, mengidentifikasi ciri diri, baik fisik, hobi, maupun cita-cita, sebagai bagian dari memperkenalkan jati diri. Yang kedua, mendeskripsikan anggota keluarga berdasarkan peran dan hubungannya dalam keluarga secara sederhana. Yang ketiga, menunjukkan sikap menghargai dengan teman dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, mengaitkan pengalaman pribadi dengan nilai-nilai Pancasila di lingkungan rumah dan sekolah. Dan yang kelima, menyajikan informasi tentang diri, keluarga, teman, dan pengalaman menerapkan nilai Pancasila dalam bentuk scrapbook. Nah, kemudian, adapun tujuan pembelajaran dalam skenario ini, yang pertama, peserta didik dapat memperkenalkan diri sendiri melalui kegiatan pembuatan scrapbook dengan percaya diri. Yang kedua,
Peserta didik dapat menjelaskan anggota dan hubungan dalam keluarga melalui tampilan pada scrapbook. Yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan sikap saling menghargai teman selama kegiatan pembelajaran dan juga kegiatan gallery walk. Yang keempat, peserta didik dapat menceritakan pengalaman pribadi yang mencerminkan nilai Pancasila di rumah ataupun di sekolah. Dan yang kelima, peserta didik dapat membuat scrapbook yang berjudul Jendela Duniamu secara kreatif sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh guru. Nah, dari penjelasan tersebut, selanjutnya saya akan memaparkan bagaimana sih alur kegiatan skenario pembelajaran yang telah saya rancang dari awal hingga akhir. Yang pertama yakni kegiatan pendahuluan. Nah, di bagian kegiatan ini itu berdurasi kurang lebih 15 menit di mana pembelajaran dimulai seperti biasa, yaitu dengan membuka salam dan juga berdoa bersama. Nah, setelah itu, supaya suasana kelas menjadi lebih hidup, di sini guru tidak langsung masuk ke dalam materi yang akan dibelajarkan, tetapi memulai dengan sebuah cerita atau storytelling. Nah, di sini guru akan menceritakan tentang seorang anak, misalkan anak tersebut sudah berani memperkenalkan dirinya di depan kelas, kemudian dia juga sudah membantu orang tuanya di rumah, dan juga bisa bermain rukun dengan teman-temannya. Nah, dari cerita tersebut, guru mulai mengajak siswa untuk berpikir bahwa, oh ternyata hal-hal yang mereka lakukan sehari-hari itu sudah berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila seperti yang diceritakan oleh gurunya tersebut. Nah, kemudian dari sana guru bisa mengajak siswa seperti siapa di sini yang berani untuk memperkenalkan dirinya di depan kelas seperti anak yang diceritakan oleh gurunya. Atau di sini guru bisa bertanya terkait apa saja ya yang bisa kita ceritakan tentang diri kita atau kita memperkenalkan diri tentang diri kita. Nah, kemudian mungkin bisa lanjut ke pertanyaan mengenai yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila kepada siswanya, yakni pertanyaannya misalkan, kalau di rumah kalian biasanya membantu orang tua dengan cara apa? Nah, kemudian dari jawaban-jawaban siswa atas pertanyaan guru tadi, sebenarnya guru di sini sedang mengiring siswa untuk menyadari bahwa hal-hal sederhana dalam kehidupan mereka itu sudah berkaitan dengan materi yang akan dipelajari atau dibelajarkan oleh gurunya, yaitu mengenai perkenalan jati diri, keluarga, teman, dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, baru setelah itu, guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, sekaligus mengingatkan kepada siswa apakah mereka sudah membawa alat dan bahan yang akan mereka gunakan untuk membuat sebuah proyek nantinya, yang dimana proyek ini berupa scrapbook yang berjudul Jendela Duniamu. Nah, selanjutnya kita masuk ke kegiatan inti pembelajaran, yang dimana kegiatan ini berdurasi kurang lebih 80 menit dengan mengikuti sintaks dari model Project Based Learning atau PJBL. Nah, sintaks yang pertama yakni mengenai pertanyaan mendasar. Nah, di sini guru akan memberikan sebuah pertanyaan pemantik, misalkan, menurut kalian bagaimana cara kita memperkenalkan diri dengan baik, atau bagaimana cara kita menunjukkan sikap baik sesuai dengan nilai Pancasila? Nah, dari pertanyaan pemantik tersebut, di sini siswa akan mulai menjawab dengan berbagai versi jawaban mereka. Nah, mungkin ada yang bilang dengan memperkenalkan nama atau memperkenalkan umur, cita-cita, dan sebagainya. Kemudian ada yang menjawab menunjukkan sikap baik sesuai dengan nilai Pancasila itu dengan membantu orang tua ataupun tidak bertengkar dengan teman. Nah, semua jawaban siswa tersebut berdasarkan pertanyaan pemantik akan ditampung terlebih dahulu oleh guru dan dituliskan dalam bentuk mind mapping di papan tulis. Nah, dari mind mapping yang sudah dituliskan oleh guru, siswa di sini akan melihat dan mulai menyadari bahwa nilai Pancasila itu bukan sesuatu yang jauh dari diri mereka, tetapi ada dalam kehidupan mereka sehari-hari berdasarkan jawaban yang telah mereka sampaikan. Nah, kemudian kita masuk ke sintaks PJBL yang kedua, yakni mendesain perencanaan proyek. Nah, di sini guru akan mulai menjelaskan proyek yang akan mereka buat. Jadi guru tidak langsung
menyuruh siswa untuk membuat proyeknya, tetapi menjelaskan terlebih dahulu secara perlahan. Nah, dijelaskan oleh guru bahwa nantinya mereka akan membuat scrapbook yang terdiri dari 4 bagian, yakni yang pertama, halaman tentang aku atau diri mereka sendiri, yang kedua, halaman tentang keluargaku atau keluarga mereka, yang ketiga, halaman tentang teman mereka, dan yang keempat, halaman tentang pengalaman menerapkan nilai Pancasila. Nah, kemudian supaya siswa juga tidak kebingungan dalam membuat proyek nantinya, guru di sini memberikan sebuah panduan proyek, yang dimana panduan ini berisi tentang apa saja yang harus mereka dituliskan dalam proyek atau bagaimana langkah pembuatan scrapbook tersebut. Kemudian, bagaimana cara menyusun setiap bagian dalam scrapbook atau setiap halamannya, dan seperti apa hasil yang diharapkan nantinya. Nah, di sini guru juga menunjukkan sebuah contoh scrapbook sederhana supaya nantinya siswa memiliki gambaran lebih jelas dalam membuat scrapbook versi mereka. Nah, di sini biasanya siswa akan mulai antusias karena mereka merasa bahwa di sini mereka akan menceritakan tentang diri mereka dan mereka juga bisa menceritakan tentang keluarga mereka. Nah, oleh karena itu, di sini siswa akan melakukan diskusi bersama guru dan juga teman-temannya terkait rancangan isi scrapbook. Nah, selanjutnya kita masuk ke sintaks PJBL 3, yaitu menyusun jadwal. Nah, di sini guru akan mengatur waktu pengerjaan proyek scrapbook, di mana guru akan menjelaskan bahwa proyek pengerjaan scrapbook ini akan dikerjakan dan diselesaikan hari itu juga. Jadi, hanya selesai dalam satu pertemuan tersebut. Nah, oleh karena itu, waktu dalam pengerjaan scrapbook per bagian itu akan dibagi agar bisa selesai tepat pada waktunya. Nah, kemudian di sini guru juga akan berkeliling sekaligus membimbing siswa apakah semua siswa itu sudah siap dengan alat dan bahan yang mereka bawa dan juga tidak ada yang kebingungan mengenai pengerjaan proyek scrapbook tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke sintaks PJBL 4, yaitu memonitor perkembangan proyek. Nah, di bagian ini itu paling penting karena siswa sudah mulai membuat scrapbook mereka. Jadi di sini siswa memulai menulis tentang dirinya, baik itu nama, hobi, ataupun hal yang disukai. Kemudian mereka masuk ke halaman tentang keluarga mereka. Jadi siapa saja keluarga mereka, bagaimana hubungan dalam keluarga tersebut, atau di sini mereka dapat membuat sebuah pohon keluarga sederhana tentang bagaimana hubungan atau siapa saja anggota keluarga mereka di sana, dan di sini juga mereka dapat menjelaskan apa yang biasanya mereka lakukan bersama dengan keluarga mereka. Nah, kemudian masuk ke halaman tentang teman mereka. Jadi siapa teman dekat mereka, siapa namanya, dan bagaimana mereka bisa bermain bersama dengan teman tersebut. Jadi apa permainan yang biasanya mereka lakukan bersama teman dekat mereka tersebut. Nah, kemudian masuk ke halaman yang paling penting, yaitu halaman keempat tentang pengalaman menerapkan nilai Pancasila. Nah, jadi di sini mereka menuliskan pengalaman tentang bagaimana mereka sudah menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari mereka. Baik itu di sekolah, misalkan mereka bisa memilih ataupun bisa di rumah mereka. Nah, selama proses pengerjaan proyek ini, guru itu tidak hanya mengawasi, tetapi benar-benar mendampingi siswa di sini. Nah, jadi guru berkeliling membantu siswa yang kesulitan ataupun juga memberikan penguatan di sana. Di mana penguatan di sini, misalkan ada siswa yang kekurangan alat ataupun bahan dalam membuat proyek. Nah, kemudian ada siswa yang berbagi alat dengan temannya. Nah, dari sini guru bisa langsung mengaitkannya dengan salah satu nilai dalam Pancasila, yaitu nilai gotong royong. Nah, nilai gotong royong ini itu moralnya dikembangkan melalui sikap siswa yang saling membantu temannya yang kesulitan. Nah, namun di sini juga ada norma, yakni siswa itu mengerjakan proyeknya secara mandiri dan tidak mengganggu temannya yang sedang mengerjakan proyek. Nah, jadi di sintaks ini pembelajaran itu benar-benar terjadi secara langsung.
Nah, selanjutnya kita masuk ke sintaks PJBL 5, yaitu menguji hasil. Nah, setelah semua siswa sudah selesai mengerjakan proyek scrapbook mereka, di sini beberapa siswa akan diminta untuk menceritakan hasil karya mereka melalui metode storytelling. Nah, metode storytelling ini bisa dilakukan dua hal. Yang pertama, bisa dilakukan langsung di depan kelas. Yang kedua, bisa dilakukan dalam kelompok kecil. Nah, untuk langsung di depan kelas ini, di mana beberapa siswa itu sendiri-sendiri akan menceritakan hasil karya mereka di depan semua teman-temannya dan juga gurunya. Yang dilakukan dalam kelompok kecil, di sini si guru akan membentuk satu kelompok itu yang terdiri dari 3 hingga 4 siswa. Nah, di dalam satu kelompok itu, satu siswa akan menceritakan hasil karyanya, sedangkan 3 teman lainnya akan mendengarkan cerita dari temannya. Nah, melalui storytelling ini, siswa akan menceritakan tentang dirinya, keluarganya, temannya, serta pengalaman atau kegiatan yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila yang sudah mereka terapkan. Nah, jadi di kegiatan ini, guru akan membimbing siswa untuk belajar dalam percaya diri berbicara di depan umum, yakni di depan teman-temannya. Nah, selain itu, siswa di sini juga belajar dalam menghargai karya yang telah mereka buat sendiri. Jadi terlihat di sini apakah siswa antusias dalam menceritakan scrapbook mereka atau bagaimana. Selain guru dan siswa lainnya itu mendengarkan cerita dari siswa, di sini mereka juga memberikan sebuah apresiasi, entah itu dalam bentuk verbal ataupun dalam bentuk non-verbal, sebagai bentuk menghargai karya siswa tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke sintaks PJBL yang terakhir, yaitu yang keenam, yakni mengenai evaluasi pengalaman belajar. Nah, jadi setelah beberapa siswa sudah menceritakan scrapbook mereka, kegiatan itu dilanjutkan dengan kegiatan gallery walk. Nah, di mana di kegiatan ini, semua scrapbook hasil siswa akan dipajang di meja mereka masing-masing. Lalu, semua siswa akan berjalan atau berkeliling melihat hasil karya atau scrapbook dari teman-temannya. Nah, biasanya kegiatan gallery walk ini akan menjadi momen yang menarik bagi siswa karena mereka bisa menampilkan hasil karya mereka, kemudian mereka bisa melihat ide sekaligus hasil karya dari temannya yang lain, kemudian bisa memberikan komentar positif dari hasil karya temannya, dan juga belajar satu sama lain dari semua karya temannya yang dilihat. Nah, kemudian setelah kegiatan gallery walk, guru di sini akan mengajak siswa melakukan refleksi sederhana. Nah, refleksi sederhana ini bisa dilakukan dengan menanyakan beberapa pertanyaan setelah mereka melakukan kegiatan gallery walk. Nah, pertanyaannya mungkin bisa yang pertama, pertanyaannya adalah apa yang kalian pelajari dari cerita atau storytelling temannya hari ini? Kemudian bisa juga pertanyaan mengenai nilai Pancasila apa yang paling sering kalian lihat hari ini berdasarkan semua karya scrapbook temannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke kegiatan penutup yang berdurasi kurang lebih 10 menit. Nah, di kegiatan ini, guru bersama siswa akan menyimpulkan pembelajaran yang sudah dilakukan, yakni mengenai pentingnya mengenal dan memperkenalkan diri, kemudian hidup rukun dalam keluarga dan dengan teman, serta menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian guru memberikan apresiasi kembali atas semua hasil kerja siswa, yang dimana di sini guru memberikan stiker bintang sebagai bentuk apresiasi. Nah, kemudian sebagai tindak lanjut, guru akan menginformasikan kepada seluruh siswa bahwa scrapbook yang telah mereka buat itu harus dibawa pulang dan ditunjukkan kepada orang tua untuk ditandatangani. Nah, hal ini dilakukan supaya ada keterlibatan keluarga atau orang tua dalam pembelajaran anak. Nah, kemudian setelah ditandatangani, siswa harus membawa scrapbook itu kembali ke sekolah sebagai portofolio mereka. Nah, kemudian pembelajaran ditutup dengan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa dan diakhiri dengan salam dan berdoa bersama. Nah, itu merupakan alur kegiatan skenario pembelajaran yang saya rancang dari kegiatan pendahuluan, inti, dan juga penutup.
Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai rasionalitas saya dalam memilih model dan metode pembelajaran pada skenario pembelajaran tadi. Nah, model yang saya gunakan itu adalah model Project Based Learning atau PJBL. Nah, mengapa saya memilih model ini? Karena model ini itu berpusat pada peserta didik dan menekankan pada proses belajar melalui proyek yang kontekstual dan bermakna. Nah, selain itu, model ini menurut saya juga sesuai dengan materi aku, keluarga, dan temanku, yang memang materi ini itu menekankan atau menuntut siswa untuk mengenal diri dan lingkungan sosialnya secara langsung. Nah, jadi melalui model PJBL dengan proyek yang saya rancang itu adalah membuat scrapbook jendela duniamu, di sini siswa tidak hanya memahami materi saja, tetapi juga merefleksikan secara langsung bagaimana mereka mengenal diri dan lingkungan sosialnya, serta pengalaman pribadi mereka yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Model PJBL ini juga dapat mengembangkan keterampilan abad 21, yakni critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Ya, sehingga pembelajaran siswa tersebut tidak hanya berfokus pada pengetahuan saja, tetapi juga pada sikap dan keterampilan mereka. Kemudian, untuk mendukung pelaksanaan model project-based learning tersebut, saya menggunakan beberapa metode pembelajaran. Nah, yang pertama ada metode storytelling. Nah, metode ini itu digunakan di awal pembelajaran yang dimana bertujuan untuk menarik perhatian siswa dan memberikan gambaran tentang perilaku yang mencerminkan nilai Pancasila. Nah, selain itu, menurut saya, metode ini juga membantu siswa lebih mudah memahami materi karena sesuai dengan karakteristik siswa sekolah dasar yang suka mendengarkan cerita ataupun suka bercerita kepada temannya. Nah, selanjutnya, metode yang kedua adalah metode tanya-jawab. Nah, metode ini itu digunakan untuk menggali pengetahuan awal siswa sekaligus membuat mereka lebih aktif dalam pembelajaran. Nah, kemudian metode yang ketiga yaitu metode diskusi. Nah, metode ini membantu siswa dalam bertukar ide saat merencanakan isi scrapbook atau proyek tersebut. Nah, selain itu, di sini juga akan melatih kerjasama dan sikap mereka dalam menghargai teman. Nah, kemudian metode yang keempat adalah metode mind mapping. Nah, saya menggunakan metode ini itu bertujuan untuk membantu siswa dalam mengorganisir ide mereka, terutama karena kita ketahui bahwa siswa sekolah dasar itu masih membutuhkan yang namanya bantuan visual agar mereka lebih mudah memahami konsep atau pengetahuan tersebut. Nah, kemudian saya juga menggunakan metode observasi, yang dimana metode ini itu berlangsung selama proses pembelajaran. Nah, di sini guru akan melihat bagaimana keterlibatan siswa, terutama dalam aspek sikap dan kerjasama mereka dengan teman-temannya. Nah, kemudian metode selanjutnya itu ada metode penugasan. Nah, metode penugasan ini diterapkan langsung melalui proyek pembuatan scrapbook yang dimana ini memungkinkan siswa dalam mengekspresikan dirinya sekaligus mengaitkan pengalaman yang mereka lakukan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, dan yang metode terakhir itu ada metode gallery walk, yang dimana metode ini saya digunakan pada tahap akhir. Jadi siswa di sini dapat menampilkan hasil karya mereka sendiri, kemudian melihat hasil karya temannya, kemudian memberikan apresiasi sekaligus belajar menghargai teman satu sama lain. Nah, jadi dengan menggunakan model dan berbagai metode yang sudah saya sampaikan tadi pada skenario pembelajaran ini, di mana di sini saya mengharapkan pembelajaran itu terjadi lebih aktif, bermakna, dan mampu menanamkan nilai, moral, serta norma secara nyata dalam kehidupan siswa. Nah, dari presentasi saya tadi, dimulai dari latar belakang, skenario, hingga rasionalitas pemilihan model dan metode, di sini saya memperlihatkan bahwa pembelajaran itu tidak hanya membuat siswa memahami materi, tetapi juga membantu mereka dalam mengenal diri mereka sendiri, membantu membangun hubungan sosial baik dengan keluarga dan juga dengan temannya, dan bagaimana mereka menerapkan nilai-nilai Pancasila secara nyata.
Baik, cukup sekian presentasi mengenai penggunaan skenario pembelajaran yang telah saya rancang. Semoga apa yang saya paparkan itu dapat bermanfaat, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata selama proses presentasi. Terima kasih saya ucapkan atas perhatian teman-teman semuanya. Saya akhiri video ini dengan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.